Halo teman-teman, kali ini aku bakal membahas dua materi penting di video ini, yaitu yang pertama ada pendekatan penelitian dan yang kedua ada ilmu bantu sejarah. Nah, jadi di video ini aku bakal bahas pengertian, jenis-jenis pendekatan penelitian, dan berbagai ilmu bantu sejarah beserta contohnya. Jadi, yuk simak videonya. Yang pertama yaitu pengertian pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian adalah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk menyelesaikan suatu masalah penelitian. Nah, pendekatan penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dalam proses penelitian, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan. Dengan adanya pendekatan penelitian, peneliti bisa bekerja secara terarah dan sistematis. Pendekatan penelitian juga menentukan jenis data yang akan digunakan, apakah berupa angka atau deskripsi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pendekatan penelitian adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses penelitian agar hasilnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, selanjutnya yaitu aku bakal bahas jenis-jenis pendekatan penelitian. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang menggunakan data berupa angka. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk mengukur hipotesis atau melihat hubungan antar variabel. Data dalam penelitian kuantitatif juga biasanya dikumpulkan melalui kuesioner, survei, atau eksperimen. Setelah data dikumpulkan, peneliti akan menganalisisnya menggunakan metode statistik. Nah, salah satu contohnya yaitu penelitian tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap prestasi belajar siswa. Nah, dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data berupa angka, yaitu nilai siswa dan waktu penggunaan media sosial dan sebagainya. Nah, kelebihan dari metode kuantitatif ini adalah hasilnya lebih objektif dan dapat diukur. Tapi, kekurangannya adalah kurangnya mendalam dalam memahami fenomena yang diteliti. Nah, yang kedua yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kata-kata atau deskripsi. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena secara lebih mendalam. Metode yang digunakan juga biasanya adalah wawancara, observasi, atau dokumentasi. Contohnya yaitu penelitian tentang pengalaman siswa dalam mengikuti pembelajaran online. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggali informasi secara langsung dari responden untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Nah, kelebihan dari pendekatan ini adalah dapat memberikan gambaran yang lebih detail, namun kekurangannya juga adalah hasil yang cenderung subjektif atau sulit diukur dengan angka. Yang ketiga, yaitu pendekatan campuran. Nah, pendekatan campuran adalah gabungan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dalam pendekatan ini, peneliti menggunakan data angka dan data deskriptif. Tujuannya adalah untuk menciptakan hasil penelitian yang lebih lengkap dan mendalam. Contohnya, peneliti melakukan survei untuk mendapatkan data angka, lalu dilanjutkan dengan wawancara untuk memperdalam hasilnya. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian yang menghubungkan analisis yang komprehensif. Nah, selanjutnya yang bakal aku bahas adalah langkah-langkah menentukan pendekatan. Dalam menentukan pendekatan penelitian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, yaitu tujuan penelitian. Jika ingin mengukur atau menghitung, maka gunakan pendekatan kuantitatif. Jika ingin memahami secara mendalam, gunakan pendekatan kualitatif. Kedua, jenis data yang dibutuhkan, apakah berupa angka atau deskriptif. Ketiga, metode pengumpulan data yang akan digunakan.
Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, peneliti dapat memilih pendekatan yang paling sesuai. Nah, selanjutnya yang bakal aku bahas yaitu pentingnya pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian itu sangat penting loh karena menjadi dasar dalam melakukan penelitian. Dengan pendekatan yang tepat, data yang diperoleh akan lebih relevan dan akurat. Selain itu, pendekatan penelitian juga membantu peneliti dalam menyusun langkah-langkah penelitian secara sistematis. Jika pendekatan yang dipilih tidak sesuai, maka hasil penelitian akan menjadi kurang valid. Nah, itu dia materi pendekatan penelitian. Selanjutnya, kita ganti materi ke ilmu bantu sejarah. Yang pertama, yaitu pengertian ilmu bantu sejarah. Ilmu bantu sejarah adalah ilmu-ilmu yang digunakan untuk membantu peneliti atau sejarawan mengkaji atau memahami peristiwa masa lalu. Ilmu ini berfungsi sebagai alat pendukung agar penelitian sejarah menjadi lebih jelas, lengkap, dan akurat. Dengan adanya ilmu bantu, sejarawan bisa menganalisis berbagai sumber sejarah seperti fosil, artefak, tulisan kuno, hingga silsilah keluarga. Jadi, ilmu bantu sejarah sangat penting dalam proses penelitian sejarah agar hasilnya bisa dipercaya. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis ilmu bantu. Yang pertama ada paleontologi. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari fosil, yaitu sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu. Melalui fosil, kita bisa mengetahui kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan di masa lampau. Contoh fosil itu misalnya fosil dinosaurus atau fosil manusia purba. Yang kedua, yaitu paleontropologi. Paleontropologi merupakan gabungan dari paleontologi dan antropologi. Ilmu ini mempelajari asal-usul dan perkembangan manusia purba. Contohnya yaitu penelitian tentang manusia purba di Singaran. Yang ketiga, yaitu arkeologi. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia masa lalu, mulai dari benda-benda peninggalan seperti alat batu, candi, atau bangunan kuno. Salah satu contohnya yang masih ada yaitu Candi Borobudur. Yang keempat, yaitu paleografi. Paleografi adalah ilmu yang mempelajari tulisan-tulisan kuno. Dengan ilmu ini, kita bisa membaca prasasti atau tulisan manuskrip dari masa lalu. Contohnya itu misalnya prasasti Yupa. Yang kelima, yaitu epigrafi. Epigrafi adalah ilmu yang mempelajari bahan atau media tulisan kuno seperti batu, logam, atau lotar. Epigrafi ini biasanya mempelajari isi dan bahan dari manuskrip itu sendiri. Yang keenam, yaitu ikonografi. Ikonografi adalah ilmu yang mempelajari batu, simbol-simbol, atau visual dari masa lampau. Salah satu contohnya yaitu patung yang ada di Candi Prambanan ya. Yang ketujuh, yaitu numismatik. Numismatik adalah ilmu yang mempelajari mata uang kuno. Ilmu ini penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dan perdagangan di masa lampau. Contohnya seperti meneliti uang logam kuno di kerajaan Majapahit. Yang kedelapan ada genealogi. Genealogi adalah ilmu yang mempelajari asal-usul dari keturunan suatu keluarga ataupun bangsa. Yang kesembilan yaitu filologi. Filologi adalah ilmu yang mempelajari naskah-naskah kuno, termasuk bahasa dan isi yang terkandung di dalamnya. Nah, yang terakhir yang aku bahas adalah fungsi dari ilmu bantu. Ilmu bantu sejarah memiliki fungsi yang sangat penting loh, yaitu membantu memahami peristiwa sejarah dengan lebih jelas, membantu menganalisis sumber sejarah, dan membantu hasil penelitian lebih akurat. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan penelitian merupakan cara yang digunakan dalam melakukan penelitian, sedangkan ilmu bantu sejarah berperan dalam membantu memahami dan menganalisis peristiwa masa lalu. Keduanya sangat penting agar penelitian dapat dilakukan secara sistematik, mendalam,
dan menghasilkan data yang akurat. Dengan memahami kedua materi ini, kita bisa lebih mudah dalam menyusun karya ilmiah khususnya di bidang sejarah. Nah, sekian materi dari aku hari ini. Kalau aku ada salah kata atau penjelasan yang sulit dimengerti, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.